hentikan polemik nasab, hadirkan sifat islah di antara kita, dan mari kita rekatkan ukhuwah yang dengan perekatan itu kita bangun bangsa kita untuk maju bersama di era yang tidak mudah ini dengan tantangan yang beragam. Orang sudah sampai ke titik yang tinggi untuk menjemput masa depan. Maka saatnya kita membangun islah sebagai pondasi berbangsa, bernegara, berketuhanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan ini masyarakat Indonesia dibuat penasaran karena beberapa video di media sosial yang membahas tentang keraguan terhadap nasab Habib atau zuriyah Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Ada beberapa pihak atau ulama yang menyatakan bahwa nasab para Habib Ba'alawi Yaman terputus kepada Rasulullah SAW. Kini perdebatan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi semakin memanas. Hingga kini polemik tersebut belum juga ditemukan keseragaman. Bahkan meluas hingga di berbagai wilayah di Indonesia. Diketahui polemik tersebut diawali dengan sebuah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang secara tegas menyatakan bahwa silsilah nasab Habaib di Indonesia terputus dari Abdullah atau Ubaidillah. Alasannya sejak Ahmad hidup pada abad ke-4 hingga abad ke-9, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Tentu pernyataan ini mendapat respon positif dan negatif dari berbagai kalangan. Pada kalangan pondok pesantren Al-Nahdiyin sendiri, terdapat pro kontra terhadap ketersambungan nasab Habaib hingga ke Rasul. Meski semua sepakat bahwa keturunan Nabi terjaga hingga hari kiamat nanti, sesuai dengan hadis Rasulullah. Bahkan terdapat riwayat tentang ancaman neraka bagi yang membenci dan memusuhi Ahlul Bait Nabi. Hingga kini mayoritas masyarakat muslim di Indonesia masih meyakini bahwa Ba'alawi sebagai Ahlul Bait Nabi yang memiliki ketersambungan nasab hingga ke Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, terdapat kelompok yang menolak dengan alasan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh sebagian oknum Habaib yang tidak sesuai dengan ajaran yang dicontohkan pendahulunya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanggapi polemik yang terjadi dalam masyarakat, Ustadz Adi Hidayat turut memberikan pendapat serta nasihatnya. Dalam video yang diunggah di akun YouTube Adi Hidayat Official, Ustadz Adi Hidayat mengatakan nasab dalam Islam adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan puncak kemuliaan tersebut terlihat dari sifat dan perilaku, sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun perbedaan pendapat tentang nasab Habib di Indonesia, alangkah baiknya dijadikan sebagai persatuan, bukan sebagai perpecahan di antara umat muslim di Indonesia. Saudara-saudariku dimanapun berada, nasab adalah sesuatu yang sangat mulia untuk kita semua. Ketersambungan nasab juga menjadikan perhatian yang tinggi dalam Islam. Untuk itulah pernikahan diatur, supaya tidak ada kekacauan nasab. Untuk itulah zina dilarang, supaya tidak terjadi keguncangan dalam nasab. Nasab begitu mulia. Dan puncak kemuliaan nasab itu adalah penjagaan terhadap nasab itu dalam bentuk kemuliaan akhlak, kemuliaan perilaku, kemuliaan ibadah, sehingga semua itu terjaga dalam kebaikan-kebaikan. Dan dari situlah kemudian Allah memberikan contoh-contoh keteladanan dalam nasab dan proses penjagaannya dalam bentuk perilaku yang baik untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Itulah yang nampak pada pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dalam perjalanan setiap masa sampai dengan kini, kita mendapati keadaan diri kita semua tersambung dalam nasab yang mulia, yaitu ke Nabi Adam alaihissalam. Sebagian dari kita Allah pilihkan. Kita tidak bisa memilih, tapi Allah memilihkan untuk tersambung kepada nasab-nasab mulia, di antaranya nasab Rasulullah SAW, nasab yang tersambung pada Nabi Agung yang kita cintai semua, Nabi Muhammad SAW. Itu adalah satu anugerah yang sangat besar dan mendorong kita untuk mencintai semua itu, keturunan-keturunan Nabi SAW, ketersambungan nasab yang terjaga itu, dan juga amanah Al-Quran, illal mawaddata fil qurbah. Nabi tidak meminta apapun kepada kita kecuali supaya kita bisa berkasih sayang, memberikan perhatian yang baik terhadap kerabat-kerabat beliau. Dan tentunya kepercayaan yang Allah anugerahkan dalam bentuk nasab ini adalah anugerah yang besar juga untuk menjaganya dalam bentuk keteladanan yang pernah Nabi contohkan, yang juga keteladanan yang patut kita tiru. Bagaimana kita ingin meniru Nabi SAW? Tentu kita berharap dari berbagai macam keturunan yang tersambung itu bisa memberikan duplikat-duplikat yang mendekati, yang menjadi contoh bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan. Kerendahan hatian, kelembutan, kesabaran,
ketegasan pada penyimpangan, tapi juga kasih sayang mendalam antar sesama. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad SAW itu Rasulullah yang paling agung, paling mulia, dan orang-orang yang membersamai beliau. Ma'nya ma'iyah, walladzina ma'ahu, ma'iyah membersamai, dekat, ya, boleh jadi tersambung nasab ataupun juga tersambung pada keumatannya, ya, yang mencintai beliau. Di antara ciri utamanya adalah tegas pada berbagai macam bentuk penyimpangan dari nilai-nilai keagamaan, tapi dalam saat yang bersamaan ruhana ubainahum, saling menyayangi, mencintai sesama muslim, saling menjaga kehormatan sama insan beriman, saling mendamaikan. Dan cukuplah dengan iman saja kita berdamai demi melahirkan ketenangan, kenyamanan, dan kemuliaan. Quran surah ke-49 di ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sungguh setiap insan beriman itu bersaudara. Bahkan menggunakan adatul khasri, innama. Ya, cukuplah orang beriman itu menjadi punya hubungan saudara karena imannya. Di atas berbagai macam runtutan nasab itu yang tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam, ternyata ada satu tali asih yang harus diasah untuk saling mengasuh, yaitu tali iman. Hablum minallah. Dan dengan iman itulah kita menjadi bersaudara. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah, nikmat iman itu kita bersaudara. Karena itulah bila terjadi satu perbedaan pendapat atau bahkan memicu perselisihan, perdebatan, dan di antara keelokan insan beriman itu adalah menghadirkan sifat islah, menghadirkan kedamaian yang menyatukan, menghadirkan satu bentuk perbaikan yang mempersaudarakan. Untuk itu, dari mungkin tadi sharing, saya tidak bermaksud juga mengajari, karena sadar diri ilmunya masih sedikit, ya, dan juga sadar diri bahwa kondisi kami secara pribadi mungkin berasal dari keluarga yang biasa saja, juga tidak terlampau istimewa, tapi kedalaman cinta terhadap Al-Quran mendorong kita semua untuk mencoba menampilkan sisi keimanan kita. Di sini saya ingin menghimbau kepada seluruh kalangan tanpa kecuali untuk menghentikan seluruh bentuk perdebatan, sifat-sifat yang mengarahkan kepada perpecahan, yang dipicu oleh polemik-polemik tentang nasab dan sebagainya. Saya kira cukup selesai. Alangkah lebih baik dihentikan saja, karena kita semua adalah mulia. Kita satu bangsa, satu negara, satu ikatan iman. Akan lebih baik bila seluruh problem itu kita tepikan, selesai, dan menghadirkan islah. Saya sangat mencintai dan Masya Allah negeri ini dibangun dan juga dirangkai dengan rangkaian yang sangat indah. Di antara saham terbesar untuk merangkai negeri ini adalah saham keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya banyak sekali nasab-nasab tersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kontribusi besar akan terlahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, baik di masa perjuangan, penyusunan bagian-bagian yang bentuk NKRI, lambang negara, dan yang lainnya. Bahkan embrio awal berdirinya Indonesia itu juga ya yang menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang memberikan pendalaman-pendalaman, pengajaran-pengajaran tentang bagaimana implementasi ketauhidan dalam membela negara, revolusi jihad dan sebagainya. Itu seluruhnya teman-teman sekalian tanpa kecuali mengacu pada ulama-ulama kita, dan juga mereka diantaranya tersambung nasabnya pada Rasulullah SAW. Apakah dari jalurnya Ba'alawi, apakah dari jalurnya Wali Songo, seluruhnya memiliki kemuliaan yang kita cintai. Dari manapun, saya mengajak akan lebih baik perdebatan itu ditepikan. Mungkin Allah menginginkan dan menghendaki itu semua terjadi supaya kita saling mengenal siapa yang selama ini nggak pernah kelihatan. Dari yang nasabnya Wali Songo, yang tersambung juga pada jalur-jalur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun juga dari Ba'alawi yang belum diketahui, ternyata banyak ulama-ulamanya yang meneduhkan, yang punya kitab-kitab yang disyarah juga oleh ulama-ulama kita. Saya harap ini adalah satu potensi untuk menyatukan, bukan memecah belah. Kita punya persoalan yang banyak sekarang kita hadapi. Persoalan keumatan, tentang judi online, tentang pinjol, keresahan di masyarakat. Saya kira tidak perlu kita tambah lagi dengan banyaknya polemik-polemik yang tidak penting untuk hadir, sehingga menghambat kemajuan, kecerahan, dan juga ketentraman yang selama ini kita harapkan. Kalau setiap guru hanya membuat ataupun dibuat konten oleh orang lain dengan menghadirkan banyak perdebatan seperti itu, maka apa yang didapatkan oleh umatnya? Saya mohon maaf bila ditemukan kata-kata yang tidak tepat. Mohon dianggap sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki, tidak ada maksud lain dari apa yang kami sampaikan. Saya kira semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, merahmati negeri kita, dan menyatukan kita dalam kebaikan untuk membangun negeri ini bersama-sama, mencintai negeri ini, dan menjadikan itu sebagai ibadah terbaik kita, sebagai bekal pulang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hentikan polemik nasab, hadirkan sifat islah di antara kita,
Dan mari kita rekatkan ukhuwah yang dengan perekatan itu kita bangun bangsa kita untuk maju bersama di era yang tidak mudah ini dengan tantangan yang beragam. Orang sudah sampai ke titik yang tinggi untuk menjemput masa depan. Maka saatnya kita membangun islah sebagai pondasi berbangsa, bernegara, berketuhanan yang Maha Esa untuk melahirkan perilaku kemanusiaan yang beradab dan diawali dengan persatuan Indonesia demi mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.